Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa Teknik Elektro yang saya banggakan. Selamat datang di pertemuan hari ini mata kuliah perancangan jaringan komputer. Oke, pada pertemuan kali ini sebelum masuk ke materi, saya akan merefresh tentang RPS kita ya, RPS perancangan jaringan komputer. Nah, dosen pengampunya saya, ya, Nur Hayati. Kemudian latar belakang pendidikan saya dari D4 PENS, kemudian S2 Teknik Elektro UI. Berkaitan dengan mata kuliah, nama mata kuliahnya adalah Perancangan Jaringan Komputer, kodenya adalah TEU 9962, 3 SKS ya, dan ini merupakan mata kuliah pilihan. Pada mata kuliah perancangan jaringan komputer ini akan dijelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perancangan atau desain, kemudian konfigurasi serta implementasi, termasuk juga adalah penyelesaian permasalahan yang muncul pada saat implementasi jaringan komputer, baik dalam skala kecil atau local area network, metropolitan, dan wide area network. Oke, berikutnya ini adalah kompetensi yang diharapkan. Secara umum, yang pertama adalah kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Berikutnya lebih detail terkait dengan mata kuliah, yaitu pemahaman serta keterampilan dalam merancang, mengimplementasikan, dan menyelesaikan permasalahan pada jaringan komputer. Berikutnya, pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk mencari pengetahuan lebih lanjut, khususnya ini pengetahuan lebih lanjut tentang perancangan jaringan komputer. Kemudian berikutnya lagi adalah pengalaman belajar yang mampu menumbuhkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, karena ini mata kuliah pilihan, maka ada prasyarat mata kuliah wajib sebelumnya. Yang disebutkan di sini bukan nama mata kuliahnya, tetapi secara pengetahuan umum, yaitu pengetahuan dasar komputer serta pengetahuan TCP, IP, networking. Berikutnya, ini adalah materi atau pokok bahasan selama 1 semester untuk mata kuliah perancangan ya, perancangan Jarkom. Mulai yang pertama, sertifikasi, kemudian yang kedua, pokok bahasan kedua, merefresh, mengingat kembali konsep jaringan komputer beserta perangkat yang dibutuhkan dalam membangun jaringan LAN, kemudian desain setelah eh, memorinya kembali fresh gitu ya. Masuk ke materi ketiga yaitu desain jaringan LAN, kemudian end device serta konfigurasinya nanti menggunakan simulator, kemudian intermediary device yang pertama adalah switch beserta virtual LAN. Kemudian masuk ke konfigurasi switch dan pada pokok bahasan ketujuh membahas intermediary device yang kedua yaitu router beserta nanti pengalamatan IP addressing. Pertemuan ke-8 yang nanti akan kita bahas hari ini adalah konsep tentang static routing. Diikuti dengan pertemuan berikutnya membahas dynamic routing serta WAN dan konfigurasi dari perangkat router. Selanjutnya setelah eh, Anda semua mendapatkan materi tentang end device termasuk di dalamnya nanti bagaimana melakukan konfigurasi serta eh, pemahaman terkait intermediary device, maka akan ada integrasi dan interkoneksi perangkat-perangkat yang sudah dipelajari. Berikutnya terakhir pada pertemuan mata kuliah ini akan dibahas tentang troubleshooting karena bagaimanapun dalam desain ketika diimplementasikan nanti ada problem, entah itu human error atau device error atau hal-hal lain yang muncul pada saat melakukan implementasi. Ini adalah tools yang digunakan. Pertama adalah paket tracer 8.1, ini adalah simulator yang kita gunakan selama pelatihan online, selama pertemuan online maksud saya. Kemudian Wireshark. Wireshark itu nanti digunakan untuk melakukan tracing atau paling banyak digunakan pada pertemuan untuk melakukan troubleshooting. Kemudian Putih
serta Microsoft Visio. Microsoft Visio ini bisa diganti dengan tools yang lain yang jelas digunakan untuk memvisualisasikan desain jaringan. Selanjutnya ini JNS3 ini opsional. Oke, selanjutnya adalah sistem dan metode pembelajaran hybrid ya, daring dan luring sesuai dengan peraturan terbaru terkait dengan metode penanganan pandemi COVID-19. Untuk hari ini masuk metode ceramah secara daring ya. Dalam My Class ada video pembelajaran yang sudah di-share ya linknya. Kemudian nantinya jika sudah diperkenankan untuk luring maka mengikuti kebijakan universitas gitu ya. Jadi ikuti protokol kesehatan. Kesehatan kita eh, lebih utama gitu ya karena belajar bisa menggunakan media yang lain selama targetnya tercapai. Oke, selanjutnya metode small group discussion dalam bentuk diskusi kelompok. Selama online nanti ada panduan melalui My Class, Microsoft Teams, ataupun Zoom. Ya, kemudian discovery learning, praktek perancangan dan konfigurasi. Ketika menggunakan paket tracer ataupun simulator nanti juga dipandu secara online melalui media pembelajaran yang ada, termasuk juga nanti troubleshooting. Nah, ketika pembelajaran tadi pada saat melakukan desain, melakukan konfigurasi ataupun troubleshooting, eh, adik-adik mahasiswa ada permasalahan gitu ya, atau permasalahan juga terkait dengan teori misalkan, maka kita gunakan forum diskusi yang ada, WhatsApp group gitu ya, mata kuliah, kemudian My Class, kemudian pada saat seperti ini tanya jawab langsung bisa gitu ya, angkat tangannya, kemudian atau bisa ditanyakan melalui chat saat proses pembelajaran berlangsung. Oke, untuk tugas ya, tugas rutin sesuai dengan tema serta sudah disampaikan di awal pertemuan ya, kita akan ada tugas proyek akhir semester dengan indikator penilaian adalah ya, diharapkan mahasiswa memahami hal teknis yang berkaitan dengan perancangan, implementasi, penyelesaian masalah yang ada pada jaringan komputer. Oke, hasil evaluasi hasil pembelajaran atau sistem penilaian kehadiran 10%, partisipasi dalam diskusi 10% tugas rutin, termasuk juga tadi tugas yang ini ya, proyek akhir itu 30%, ujian capaian pembelajaran ada 4, 1 sampai dengan 4, totalnya adalah 50%. Ini grading skornya dari A sampai dengan yang paling bawah adalah E, harapannya Anda mendapatkan yang terbaik. Tetapi kalaupun misalkan tidak yang terbaik, ya tidak yang terburuk gitu ya. Ini referensinya, jangan lupa dibuka Netakat Academy, yang belum eh, daftar, tolong didaftar ke dalam Netakat Academy. Kemudian sumber lain buku dari 234, sumber-sumber berikutnya selain dari buku adalah dari kabar, majalah internet yang relevan atau dari sumber-sumber referensi ilmiah. Jadi ada jurnal-jurnal yang bisa Anda akses, yang free akses. Oke, ini etika ya, meskipun online jangan lupa no cheating, no plagiat, kemudian keterlambatan ditoleransi 15 menit, telepon seluler dalam nada diam. Oke, terima kasih. Oh ya, ini contoh. Jadi kakak tingkat kalian sebelumnya pernah mengikuti eh, course yang sifatnya global, yaitu Cisco Networking Academy. Di sini nanti ada tugas. Kemudian ada materinya juga tentu ya, ada tugas-tugas yang dikerjakan. Terakhir nanti ada ujian sertifikasi dan Anda akan mendapatkan sertifikat CCNA sesuai dengan course-nya, tema course-nya. Ini kebetulan yang Introduction to Network ya. Saya termasuk salah satu instrukturnya sehingga punya akses untuk mendaftarkan mahasiswa yang benar-benar berkomitmen untuk mengikuti online course-nya. Oke, ini link My Class ya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan eh, ditanyakan ya sambil saya masuk ke materi hari ini ya. Oke, materi hari ini tentang static routing. Ya. Oke, static routing silabusnya hari ini nanti untuk rekaman saya hentikan di konfigurasi dulu. Gitu ya. Jadi materi tentang static routing, implementasinya, termasuk sedikit teorinya, kemudian bagaimana melakukan konfigurasi static serta default route. Gitu ya. Berikutnya nanti akan ada pembahasan mengenai CIDR serta troubleshooting. Setelah kita coba latihan satu paket tracer. Oke, objektif untuk dua silabus di atas adalah
Pertama menjelaskan keuntungan serta kerugian menggunakan static routing, kemudian menjelaskan tipe-tipe dari static route, kemudian bagaimana mengkonfigurasi IP static routing gitu ya, mengkonfigurasi IP versi 4 static routing. Selanjutnya mengkonfigurasi IP versi 4 default route gitu ya. Oke, nah ini. Apa itu static route? Bedanya dengan satunya apa? Satu atau lawan dari static routing adalah dynamic routing. Nah, cara sebuah router gitu ya, untuk mengenali remote network itu ada dua. Yang pertama adalah secara manual, yang kedua adalah secara otomatis. Atau di sini disebutnya adalah dynamically, secara dinamis gitu ya. Secara manual, remote network secara manual dimasukkan ke dalam tabel route tabel ya, tabel routingnya menggunakan static route. Jadi inilah yang disebut dengan static routing. Secara manual informasi remote network ya, dikonfigurasi pada perangkat router. Kemudian pada pertemuan selanjutnya tadi di pertemuan tentang dynamic routing gitu ya, akan dibahas mengenai bagaimana remote network gitu ya, atau rute remote gitu, rute yang jaraknya jauh secara otomatis dikenali oleh router terkait ya, dalam tabel routing dinamisnya. Oke, kita masuk manual dulu atau static routing terlebih dahulu gitu ya. Mengapa menggunakan static routing? Keuntungannya apa? Yang pertama, keuntungan berkaitan dengan security. Kenapa ya? Static routing memiliki better security karena informasi rutenya tidak di-advertise, tidak diiklankan ya pada network-network yang tidak punya kepentingan. Jadi diinjek secara manual kepada router terkait ya, sehingga ini lebih secure. Kemudian less bandwidth karena kenapa? Karena si router ini tidak perlu melakukan sinkronisasi ya, antar tabel routing dengan router seberangnya ataupun router di sisi remote. Kemudian ya, path atau jalur static route itu untuk mengirimkan data sudah diketahui. Jadi karena tadi dimasukkan secara manual, berarti pemetaannya benar-benar one to one atau one to many misalkan ya, yang jelas jalurnya itu sudah diketahui, mau kemana, lewatnya mana, seperti itu. Oke, kemudian selain keuntungan juga ada kerugian. Yang pertama adalah initial configuration dan maintenance-nya time consuming. Kenapa? Karena tadi dimasukkan satu-satu. Bayangkan kalau ada 100 gitu ya. 100 tabel routing atau 100 static route. Berarti Anda masukkan satu-satu ya, ya. Semoga aja tidak error gitu ya. Error dalam melakukan konfigurasi. Kemudian konfigurasinya error prone, rawan terjadi error khususnya untuk jaringan yang luas. Kenapa? Ya, karena tadi dimasukkan satu-satu itu ya, rawan error. Ya, human error, kemudian device error dan seterusnya. Ada potensi-potensi yang rawan dalam konfigurasi static routing. Kemudian administrator intervention is required. Jadi admin selalu dibutuhkan ya, dalam hal ini untuk maintain perubahan rute. Katakan ada satu router di headquarter, kemudian ada lagi satu di cabang A, kemudian di satu cabang B. Nah, perangkat atau paket dari router di headquarter menuju cabang B itu harus melewati A. Ketika A ini down gitu ya, maka ini perlu keterlibatan si admin untuk merubah rutenya mau lewat mana. Kalau menuju B sementara A ini down, oh bisa lewat C, tapi kan perlu dikonfigurasi secara manual. Oke, kemudian doesn't scale well. Jadi gini, ketika maksudnya ini does not scale well with growing network, maintenance become cumbersome. Jadi apa ya? Ketika sebuah jaringan pertumbuhannya sangat pesat gitu ya, kemudian menggunakan static routing, nah itu bikin kepala pusing. Kenapa? Karena satu-satu harus dipetakan. Kemudian kalau perangkatnya banyak, jaringannya skala luas gitu ya, otomatis gitu ya, intervensi adminnya semakin banyak gitu ya. Kemudian konsumsi waktunya untuk melakukan initial konfigurasi, maintenance dan seterusnya ini tidak sesuai aja, sehingga kalau untuk jaringan-jaringan yang pertumbuhannya pesat ini tidak direkomendasikan semuanya menggunakan static routing. Tertentu boleh itu ya kalau dibutuhkan, tapi kalau misalkan semuanya untuk jaringan yang skalanya sangat luas maka akan lebih
efisien ketika menggunakan dynamic routing. Oke, kemudian require complete knowledge of the whole network tadi ya. Kalau misalkan dari router headquarter mau ke B, ya, kemudian A-nya down, berarti si admin ini tahu alternatifnya lewat mana. Oh, lewat C. Kalau lewat C ternyata nggak bisa, harusnya lewat mana? Lewat D. Sehingga whole network, ya, jadi keseluruhan networknya harus diketahui, itu ya kerugiannya. Oke. Kemudian uh, primary use dari static routing ada 3 ya. Providing is of routing tabel. Jadi maintenance-nya mudah jika bersyarat ya dalam network yang skalanya kecil dan tidak di-expect untuk berkembang secara signifikan. Kenapa? Ya, kalau significantly growth gitu ya, wah itu repot ya. Kemudian routing to and from stub network. Stub network itu adalah jaringan di mana hanya ada satu rute atau hanya ada satu perangkat router untuk menuju network di sisi remote. Kemudian yang ketiga adalah using a single default route to represent a path to any network that doesn't have more specific match. Jadi ini nanti ada yang namanya default route itu adalah jalur alternatif gitu ya, sapu jagat lah bahasa kita ya. Jalur di mana ketika tidak menemukan rute maka jalur itu yang akan digunakan. Oke, ini adalah static route gitu ya. Digunakan untuk mengkoneksikan ke spesifik network, destinasinya sudah ketahuan, remote networknya sudah ketahuan, ya. Kemudian gateway last resort for a stub network, jadi jalur ke arah di mana network itu hanya memiliki satu jalur. Gateway last resort nanti kita lihat gitu ya. Kemudian reduce number of route advertised by summarizing several contiguous network. Jadi dalam static route itu kita bisa melakukan summary. Misalkan ada slash 16, 16, 16 gitu ya, ada 4 gitu ya. Kemudian dibesarkan subnetnya atau angkanya dikecilin gitu ya. Berarti menjadi slashnya jadi 14 atau kalau ada 26 26 jadi slash 25 atau 26 26 26 4 kali gitu ya. Misalkan jadi slash 24 subnet nasnya ya otomatis itu akan disummarize. Jadi lebih ringkas. Kemudian dijadikan sebagai backup route. Jadi backup route itu alternatif ketika jalur-jalur yang utamanya atau primary route-nya fail ya. Oke, ini informasi berkaitan dengan stub network. Gitu. Jadi hanya ada satu jalur, ini adalah stub routernya R1 ya. Sehingga tidak perlu menggunakan dynamic routing, hanya ada satu jalur dari R2 menuju PC1 maupun PC1 menuju R2. Oke, static default route gitu ya. Nah ini menariknya yang namanya default route itu kalau kita lihat di sini ya adalah 000 ya /0. Itu ya. 000 subnet masknya 0 gitu ya, berarti semua IP bisa lewat. Oke, next ya. Ini adalah contoh summary. Di sini ada /16 sebanyak 4 kali. Kemudian dibikin single summary route-nya. Jadi pakai satu IP dengan subnet mask yang mengcover semuanya. Jadi pada R1 di sini itu ya untuk gitu ya menuju ke ini gitu ya. Di summary routingnya menggunakan /14 ini kan masing-masing /16 ya. Masih ingat ya tentang subnet mask IP addressing ya, dan IP addressing. Oke, ini tadi sebagai jalur alternatif. Jadi bahasanya di sini ada floating static route. Jadi backup path to primary static or dynamic route. Jadi static routing itu biasa digunakan sebagai backup juga ketika apa? Ketika primary route-nya tidak tersedia atau fail atau down gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya nanti ada konfigurasinya ya, tetapi ada yang diubah. Dalam hal ini adalah ini administrative distance. Jadi administrative distance-nya dibuat lebih besar sehingga kalau misalkan yang lebih kecil itu down tidak ditemukan maka akan lari ke static route dengan AD atau administrative distance yang lebih besar ya. Jatuhnya kalau jalur lewat atas yang warna ungu ini fail gitu ya, otomatis ketika di branch ini dibuat konfigurasi floating static route maka bisa lewat bawah gitu. Oke, ini adalah komennya. IP route destinasi network gitu ya. Destinasinya tentunya ada IP address dari
next apa remote networknya subnet mask, kemudian ini next hop. Next hop itu bisa dua, bisa IP address, bisa exit interface. Ini keterangannya nanti kalau misalkan perlu dibaca ya. Yang jelas IP route ini adalah komen ya untuk konfigurasinya remote network ya. Kemudian subnet mask dari remote network, kemudian next hop itu. Next hop itu adalah bisa salah satu gitu IP address atau exit interface. Ini contohnya ya. Opsi bukan contoh ini opsi ya, opsi dari Nexhop. Pertama adalah ya only IP address, berarti IP address-nya jadi di seberang gitu ya, IP address seberang, kemudian directly connected static route, kemudian ada lagi nanti fully specific static route. Nah, ini contoh langsungnya. Oke, ini ada router R1, R2, R3 di sisi R1. Nah, yang di bawah ini namanya tabel routing. R1 1 dan 2 ini, nah ini directly connected, ini serial. Kalau kita perhatikan di sini ada serial 000, kemudian ada gigabit 01 di router 1. Nah, ini router 1 itu ya. Kemudian cara bacanya ini seperti apa? C itu directly connected ya. Nah, konfigurasi static routingnya ini yang S. Static routing itu kodenya adalah S. Nanti informasi ketika Anda show IP route akan muncul. S itu apa, L itu apa, C itu apa. Nah, ini yang static route. Nah, kalau kita perhatikan di sini IP 172.16.1 di mana? 16 gitu ya. Titik 1 itu di sini berarti ya. 172.16.1. Oke, kemudian yang C ini, C itu directly connected ke serial 001. Ini di sini ada serial 001 directly connectednya adalah 172.16.2. Nah, di sini networknya adalah directly connected 172.16.2.0/24 directly connected ke serial 001. Oke, kemudian ada lagi di sini static route gitu ya, menuju 62 yang paling bawah ini ya. Via apa? Via ini Nexhop. IP dari Nexhop. IP address yang di sini tadi disebutnya ini. Nexhop route itu ya, only the Nexhop IP address is specified. Jadi di sini pakai IP. Oke, berikutnya ya. Ini cara konfigurasinya di R1 gitu ya. Ketika ada kita perhatikan di sini network destinasi, subnet mask destinasi ya, kemudian ini adalah exit interface. Nah, ini network destinasi yang pertama itu ya, kemudian network destinasi yang kedua, kemudian ini network destinasi yang ketiga. Perhatikan kalau dalam static route semua network selain yang directly connected berarti yang remote network itu di manual konfigurasi satu-satu. Oke. Kebetulan di sini konfigurasinya menggunakan exit interface. Exit interface itu apa? Interface yang keluar tapi pada posisi perangkat. Nah, bedanya nanti kalau ini dikonfigurasi menggunakan Nexhop yang IP address ini bukan S000 tapi 172.16.2.2 gitu ya. IP yang di ini IP di sisi seberangnya yang terkoneksi langsung di sini gitu ya. Nah, ini static route directly connected gitu ya. Kemudian sorry 192.1682 itu berarti ini gitu ya. Ini S itu static. Kemudian connect menggunakan di sini karena konfigurasinya menggunakan exit interface berarti ini serial. Oke, itu ya. Nanti sambil latihan. Oke, ini komen seperti biasa ping trace route gitu ya. Kemudian IP route show SH show IP route static. Kalau IP route ini general, ketika nanti Anda konfigurasi dynamic routing maka bisa juga muncul. Sementara kalau misalkan belum konfigurasi dynamic berarti hanya routing static aja ya, show IP route yang muncul akan ada informasi routing static beserta informasi directly connected networknya. Kemudian kalau ini khusus untuk static, nah nanti dicoba saja untuk sisanya gitu ya. Oke, tadi terakhir berkaitan dengan default static route. Nah, ini jalur ini jalur diwa dalam tanda kutip itu ya. Jika informasi jalur tidak ditemukan, maka paket akan diteruskan melalui default route ini, IP route 000 ya, IP network address-nya berarti semua network masuk, kemudian subnet mask-nya semuanya berarti 000 juga. Kemudian ini sama ya, IP address atau exit interface-nya. Ini contohnya di R1 gitu ya. Kalau nggak mau tadi konfigurasi manual gitu ya, tidak dikonfigurasi satu-satu, maka ya udah ya. IP route 000.172.16. Nah, ini kebetulan dia pakai IP address. Kalau tadi kan pakai exit interface. Tapi nanti kalau pas ujian bikin static routing default route boleh gitu ya. Kalau ada soalnya bahas tentang default route. Kalau enggak ya disesuaikan dengan kebutuhan ya.
Oke, ini verifikasinya. Nah, bedanya kalau ada default root sama tidak ada default rootnya. Begitu ada default root itu ada namanya gateway last resort. Jadi ini kalau tidak ditemukan jalur manapun, gitu ya, maka lewatnya adalah 000. Via apa? Via 172.16.2.2. Ini berarti destinasi IP, bukan destinasi, maksudnya di sininya lewat nih, next hop IP yang di sebelah sini. Nah, ini set gitu, ya. Oke, ada pertanyaan? Saya hentikan dulu sampai di sini, gitu ya, untuk rekaman materinya. Eh, Oke, maaf. Selanjutnya kita coba paket tracernya. Nah, ini kita buka paket tracernya, kemudian di sini akan ada informasi ya, sudah dibuka ya. Ini informasi perangkatnya ada satu, dua, tiga, tiga router, tiga PC. Kemudian ada informasi IP, kemudian interface, kemudian subnet mask, dan seterusnya. Perintahnya ada di bawahnya, itu ya, mengexamine network and evaluate evaluasi kebutuhan dari static routing, ya. Ini konfigurasinya. Nah, perlu diperhatikan ini ada router 1 antar router R1, R2, R3 ini segmennya /30 ya, hanya ada 2 IP. Jadi jangan salah nanti ketika Anda melakukan konfigurasi. Kemudian termasuk di sini ada 3 network antara PC1, PC2, dan PC3. Jadi in total ini ada networknya ada 5 ya. Satu, dua, iya, ini Pak. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Untuk rekamannya saya close. Dan kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan baik via chat ataupun pertanyaan langsung. Oke, saya akhiri untuk sesi rekaman materi eh, tentang static route gitu ya. Baru sampai konfigurasi ya, konfigurasi default dan seterusnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dilanjutkan pekerjaannya.